Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dimanapun saudara berada. Kembali kita berjumpa dalam pertemuan hari Rabu dengan kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sebelum hamba-Mu menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan meneduhkan gelombang jiwa kami. Tuhan memampukan kami semua untuk menerima kebenaran firman-Mu dan ubahkan kami melalui firman-Mu yang berkuasa. Yang mulia berbicaralah. Kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagi sebagian besar orang Kristen, kata Immanuel bukanlah sebuah kata baru. Kata Immanuel sudah sangat familiar, sudah sangat akrab di telinga sebagian besar orang Kristen. Bahkan menurut saya, sebagian orang non-Kristen pun sudah terbiasa dengan istilah Immanuel. Kata ini tidak lagi menjadi kata yang asing karena sudah digunakan. Misalnya digunakan untuk nama sebuah rumah sakit, nama sebuah lembaga pendidikan, nama sebuah toko buku, nama sebuah toko roti, nama sebuah toko kelontong, bahkan menjadi stiker yang ditempelkan di kaca belakang angkutan umum perkotaan maupun angkutan lintas provinsi. Selain akrab di telinga, sebagian besar orang Kristen pun tahu arti dari kata Immanuel. Immanuel adalah sebuah nama yang terdiri dari dua kata, El dan Immanu. El artinya Allah. Immanu beserta kita, dengan kita, atau bersama kita. Dengan demikian, kata Immanuel diartikan atau diterjemahkan sebagai Allah beserta kita. Sebagaimana juga yang tercatat di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 23. Bunyinya demikian. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Namun demikian Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, meskipun sebagian besar orang Kristen sudah akrab dan tahu arti kata Immanuel, tidak berarti mereka semua telah memaknai kata Immanuel dengan benar. Sebab pada kenyataannya, kata Immanuel banyak disalahgunakan. Seolah-olah dengan mengucapkan Allah beserta kita, maka secara otomatis Allah akan menyertai. Seolah-olah ucapan Allah beserta kita merupakan mantra, password untuk menggerakkan Allah bekerja, untuk menggerakkan Allah menyertai kita. Seolah-olah dengan ucapan Allah beserta kita, maka kita memiliki legalitas dan Allah menyertai kita, menyertai seluruh tindakan yang kita buat. Dengan mengucapkan Allah beserta kita,
seolah-olah menjadi semboyan untuk meyakinkan bahwa Allah ada di pihaknya. Bahkan kalimat Allah beserta kita menjadi semboyan untuk melegalisir semua tindakan atau melegalisir semua perbuatannya. Misalnya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pertama, tindakan main hakim sendiri oleh para imam dan orang-orang Farisi hingga akhirnya mereka mengeksekusi mati Tuhan Yesus. Mereka beranggapan bahwa mereka ada di pihak Tuhan Allah. Mereka sedang membela Allah. Tindakan mereka justru dipahami mereka sebagai tindakan heroik, kepahlawanan, bukti pengabdian kepada Tuhan Allah. Mengenai hal ini, Tuhan Yesus pernah mengatakan di dalam Yohanes 16 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Kedua, Bapak Ibu, perhatikan keikutsertaan para serdadu perang salib yang melakukan ekspedisi ke Yerusalem pada abad ke-11 sampai abad ke-17. Mereka menganggap bahwa Allah di pihak mereka. Sehingga para serdadu perang salib menyebut peperangan yang mereka lakukan adalah perang suci. Perang suci. Slogan ini tentu membangkitkan sentimen keagamaan para serdadu perang salib. Yang membuat mereka menjadi berani, yang membuat mereka rela kehilangan nyawa mereka. Memang Bapak Ibu, tentu saja bahwa slogan Allah beserta kita tidak didominasi hanya oleh orang Kristen saja. Agama lain pun juga melakukan hal yang sama. Melakukan hal yang sama atas nama Tuhannya. Ketiga, Bapak Ibu. Sejarah kelam gereja juga mencatat tindakan penganiayaan serta pembunuhan massal yang pernah dilakukan oleh dua kelompok besar gereja. Dua kelompok besar gereja pada saat itu. Dengan tujuan untuk menghapus jejak kaum Anabaptis di Eropa. Mereka berusaha membinasakan, menghabiskan jejak kaum Anabaptis di Eropa. Yang hari itu dianggap sebagai aliran sesat dan membahayakan gereja. Mereka melakukan tindakan penganiayaan. Mereka mengejar kaum Anabaptis. Bahkan tidak tanggung-tanggung. Mereka memenggal kepala orang-orang Anabaptis. Mereka membunuh dengan sadis. Dalam rangka menegakkan ortodoksi atau ajaran yang mereka akui paling alkitabiah. Jadi dua gereja besar ini melakukan tindakan anarkis, tindakan kekerasan sampai tingkat pembunuhan atas nama ortodoksi atau ajaran yang paling alkitabiah. Keempat, Bapak Ibu Saudara-saudara kasih. Perhatikan juga ketika pasukan Nazi melakukan agitasi, intimidasi, bahkan sampai genosida terhadap orang-orang Yahudi. Mereka berpikir, para serdadu ini berpikir, bahwa tindakan mereka telah dilegalisir, direstui oleh Tuhan.
Dan mereka menganggap bahwa tindakan mereka legal. Mereka disertai Tuhan. Itu sebabnya Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada ikat pinggang mereka, pada ikat pinggang yang mereka kenakan, terdapat tulisan God meet uns. God meet uns, yang artinya Allah beserta kita. Jadi di ikat pinggang para serdadu Nazi ada tulisan itu, Allah beserta kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, coba kita renungkan. Coba kita renungkan. Menurut saudara, Allah berada di pihak yang mana? Allah berada di pihak yang meneror atau di pihak korban? Allah berada di pihak yang melakukan persekusi atau korban persekusi? Allah berada di pihak pembunuh atas nama ortodoksi atau korban ortodoksi? Seandainya kita berpikir bahwa Tuhan di pihak mereka yang melakukan kekerasan, penganiayaan, pembunuhan, dan Tuhan melegalisir kegiatan tersebut, maka di mana letak keagungan Tuhan itu? Di mana letak keagungan Tuhan itu? Atau Tuhan macam apa yang kita sembah itu? Tuhan yang melegalisir kekerasan, penganiayaan, pembunuhan. Tuhan macam apa yang disembah? Kalau Tuhan tunduk kepada agenda pribadi manusia, itu bukan Allah yang berdaulat. Kalau hanya dengan slogan Allah beserta kita, lalu Allah melegalisir semua tindakan kita, atau Tuhan tunduk kepada semua agenda kita, karena kita sudah menyebut Allah beserta kita. Dengan demikian Allah bukanlah Allah yang berdaulat. Bukanlah Allah yang berdaulat. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, slogan Allah beserta kita digunakan sebagai kendaraan untuk memperlakukan Allah sebagai konco, hopeng, alat, atau sekutu. Jadi orang-orang yang menyebut Allah beserta kita, mereka menggunakan slogan ini sebagai kendaraan untuk memperlakukan Allah sebagai konco mereka, menjadi hopeng mereka, alat mereka, atau sekutu mereka. Dengan slogan Allah beserta kita, seseorang merasa dapat membuat Tuhan Allah terkesan kepada kita, dan akhirnya memihak kita. Atau dengan kata lain, Tuhan menjadi sekutu kita. Coba kita teduh berpikir. Persoalkan. Manakah yang benar? Menjadi sekutu Tuhan atau menjadikan Tuhan sekutu? Manakah yang benar? Menjadi sekutu Tuhan atau menjadikan Tuhan sekutu? Sesungguhnya Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, kita tidak layak. Sebenarnya kita tidak layak. Bahkan tidak mampu menjadikan Tuhan sekutu kita. Mengapa? Sebab kita tidak memiliki kekuatan apapun, tidak memiliki kuasa apapun, tidak memiliki jasa apapun, bahkan tidak memiliki modal apapun
untuk menjadikan Tuhan sekutu kita. Berbeda dengan negara persemakmuran Inggris, di mana Ratu Inggris, Ratu Elizabeth II, menjadi kepala persemakmuran dari 53 negara bekas jajahan Inggris. Kerajaan Inggris dapat menjajah 53 negara jajahannya. Kalau kita punya apa? Sehingga bisa menjadikan Tuhan sekutu kita. Kalau kerajaan Inggris memiliki kekuatan, memiliki uang, memiliki kekuasaan, dan juga menguasai teknologi, sehingga bisa menguasai beberapa negara, 53 negara kurang lebih, dan menjadi sekutu mereka atau negara-negara persemakmuran. Kalau Tuhan menjadikan kita sekutunya, Tuhan sangat memenuhi syarat. Sekali lagi, kalau Tuhan menjadikan kita sekutunya, Tuhan memenuhi syarat. Tapi kalau kita menjadikan Tuhan sekutu kita, kita tidak memenuhi syarat. Kita tidak memiliki kekayaan. Kita tidak memiliki kekuatan. Kita tidak memiliki kekuasaan. Kita tidak memiliki kepandaian. Kita tidak memiliki teknologi melebihi Tuhan. Tuhan mempunyai segala-galanya. Tuhan melebihi siapapun dan apapun. Tuhan itu maha segala-galanya. Nah sekarang Bapak Ibu, jika Tuhan menjadikan kita sekutunya, ini sebuah kehormatan. Karena sesungguhnya kita yang membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan keselamatan dari Tuhan. Kita membutuhkan perlindungan dari Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan untuk mengubahkan segenap keadaan kita yang sedang menuju ke api kekal. Tuhan yang menolong kita untuk mengubahkan hidup kita, yang nantinya kita bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kekekalan. Jadi kalau Tuhan menjadikan kita sekutunya, jangan sia-siakan kesempatan ini. Jangan sia-siakan. Sebab kesempatan ini tidak lama. Kita hidup di dunia tidak lama. Apakah benar Tuhan menginginkan kita menjadi sekutunya? Ya, itu benar Bapak Ibu. 1 Korintus 1 ayat 9 berkata demikian. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Tuhan Allah memanggil kita untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan memiliki inisiatif, yang berinisiatif untuk menjadikan kita sekutunya. Karena Tuhan layak. Tuhan memenuhi persyaratan. Tuhan pantas menjadikan kita sekutunya. Dan Tuhan mau menjadikan kita sekutunya. Beliau yang memanggil kita. Tuhan memanggil kita menjadi sekutunya. Jika saudara dan saya, jika kita menerima panggilannya, maka janji Tuhan untuk menyertai kita semua sampai kesudahan segala sesuatu pasti digenapi. Sebab apa? Sebab Allah itu setia. Sebab Allah itu setia. Allah tidak mungkin ingkar pada janjinya. Jadi kalau kita mendengar panggilannya, kita menerima panggilannya, kita menerima panggilannya untuk menjadi sekutu Tuhan, maka janji Tuhan pasti digenapi. Pasti digenapi. Janji Tuhan menyertai kita sampai kesudahan alam. Menyertai kita sampai kesudahan segala sesuatu. Satu lagi Bapak Ibu.
Kalau negara-negara bekas jajahan Inggris bersedia bergabung dalam keanggotaan negara-negara persemakmuran Inggris, tentu karena ada hubungan saling menguntungkan, simbiosis mutualis. Berbeda dengan Tuhan, hal ini berbeda dengan Tuhan. Kalau Tuhan menjadikan kita sekutunya, dalam hal ini Tuhan tidak mencari keuntungan. Justru yang diuntungkan adalah kita. Justru yang diuntungkan adalah kita. Kita yang diuntungkan. Kita diubahkan untuk nanti dimuliakan bersama-sama dengan yang mulia Tuhan Yesus. Kita diubahkan untuk mewarisi kerajaannya. Tuhan memanggil kita menjadi sekutunya untuk diubahkan. Terlibat dalam pekerjaannya. Dan nantinya kita mewarisi kerajaannya di dalam kekekalan. Jadi dari penjelasan ini maka kita dapat menyimpulkan bahwa yang benar adalah kita menjadi sekutunya Tuhan. Bukan Tuhan menjadi sekutu kita. Yang benar adalah kita menjadi sekutunya Tuhan. Bukan Tuhan menjadi sekutu kita. Dengan menjadi sekutunya Tuhan berarti satu-satunya agenda hidup kita adalah hidup untuk kepentingan Bapa. Hidup untuk kepentingan Allah. Bukan Allah hidup untuk kepentingan kita dan memenuhi seluruh agenda hidup kita, bukan. Kalau Tuhan menjadi sekutu kita, kalau kita menjadikan Tuhan sekutu kita, maka Tuhan ada untuk menggenapi seluruh agenda hidup kita. Tetapi yang benar, kita menjadi sekutunya Tuhan. Kita menjadi sekutunya Tuhan. Sebagai sekutunya Tuhan, maka satu-satunya agenda hidup kita adalah hidup untuk kepentingan Bapa. Nah, dengan demikian, Bapak Ibu, secara otomatis orang-orang yang bersedia menjadi sekutunya Tuhan, orang-orang yang bersedia menjadi sekutunya Tuhan, tidak menyayangkan nyawanya. Tidak akan menyayangkan nyawanya. Sebab agenda hidup satu-satunya adalah melakukan kehendak Bapa. Memenuhi segala agenda Bapa. Itu sebabnya orang-orang yang menjadi sekutu Tuhan, cirinya pasti tidak menyayangkan nyawa. Tidak menyayangkan nyawanya demi tugas yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Tugas apakah yang Tuhan amanatkan? Tugas yang Tuhan amanatkan kalau kita membaca dalam Matius 28 ayat 20. Yaitu menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Dengan bahan ajarnya yaitu semua yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan memberikan contoh teladan dalam melakukan semua yang diajarkan Tuhan Yesus. Dan segala kehendaknya untuk dilakukan. Membawa sebanyak mungkin manusia untuk dikembalikan kepada rancangan Allah menciptakan manusia. Dengan mengajarkan kepada mereka segala sesuatu yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Hingga pada akhirnya mereka dikembalikan kepada rancangan semula. Allah menciptakannya dan menghuni kerajaan sorga kelak. Ini tugas yang Tuhan estafetkan. Yang Tuhan Yesus estafetkan kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan.
Bukan berarti kalau kita mengerjakan semua yang Allah kehendaki dalam hidup kita, membuat kita menjadi orang yang menderita, kehilangan kebahagiaan dalam hidup ini. Tidak, saudara. Menjadi sekutu Tuhan dan menyelesaikan agenda Tuhan adalah sebuah anugerah, adalah semua anugerah. Tuhan melibatkan kita dalam rencana-rencananya yang besar itu. Ini sebuah anugerah, Bapak Ibu, sebuah kehormatan. Sebab keterlibatan kita dalam mempersiapkan orang percaya untuk dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Keterlibatan kita mempersiapkan sebanyak mungkin orang untuk nanti dapat dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ini suatu kehormatan. Suatu pekerjaan besar, rencana besar Allah kepada umat manusia, dan kita ikut dilibatkan. Ini luar biasa, Bapak Ibu. Bukan berarti kita kehilangan kesenangan. Ketika kita tidak menyayangkan nyawa, berarti kita kehilangan kesenangan. Tidak, Bapak Ibu. Kita tidak kehilangan segala kesenangan demi Tuhan. Kesenangan kita yang pasti adalah kalau kita sudah mengerti bahwa kita sekutunya Tuhan. Maka satu-satunya kesenangan kita adalah kebersamaan dengan Tuhan Allah. Kebersamaan dengan Tuhan Allah adalah kesenangan. Bukan berarti kita tidak bisa makan enak, tidak bisa tidur nyenyak, karena kita turut terlibat dalam pekerjaan Allah. Tidak bisa olahraga, tidak boleh punya hobi. Bukan begitu. Kita masih bisa makan enak, tidur, bahkan tidur lebih nyenyak. Kita bisa mengerjakan hobi kita, tetapi hobi itu tidak lagi menjadi segalanya. Kebersamaan dengan Tuhan adalah kesenangan dan kebahagiaan. Ketika kita melakukan sesuatu, mungkin kita sedang berolahraga. Olahraga tidak menjadi segalanya. Di dalam kita berolahraga, kita masih bisa menikmati Tuhan dan menjadikan Tuhan kebahagiaan. Mungkin kita punya hobi. Ketika kita mengerjakan hobi kita, hobi tidak menjadi segalanya. Di dalam hobi itu juga Tuhan hadir, Tuhan ada. Dan kalau kita harus memilih, tentu kita memilih Tuhan. Kita memilih Tuhan dibandingkan hobi kita. Misalnya kita senang nonton tinju. Kebetulan ada pagelaran tinju dunia di pagi hari. Dan hari itu, di jam yang sama, pagelaran tinju berlangsung, kita juga harus terlibat dalam pelayanan. Mana yang kita dahulukan? Mana yang kita skip? Kalau Tuhan menjadi kebahagiaan kita, maka nonton tinju dunia kita skip. Kita lebih mendahulukan melayani Tuhan. Apakah ketika kita menjadi sekutu Tuhan, telah menjadi sekutu Tuhan, tidak bisa tidur enak, tidak bisa tidur nyenyak? Bisa. Tetapi ketika jam 5 pagi, kita harus bangun dan berdoa, menyediakan waktu untuk berdoa secara pribadi. Kita akan memilih berdoa. Sekalipun kalau kita meneruskan tidur panjang kita. Lagi enak-enaknya tidur. Tapi kita punya pilihan dan kita memilih.
Meskipun tidur lebih lama itu jauh lebih enak. Tetapi kita memilih. Memang jauh lebih enak secara daging, tapi kita memilih. Ini waktunya aku berdoa. Maka kita akan berdoa. Dan itu menjadi kebahagiaan. Bukan beban. Kebersamaan dengan Tuhan Allah adalah kesenangan dan kebahagiaan. Pilih berdoa daripada tidur. Walaupun kita boleh tidur. Tidur nyenyak. Bolehlah. Justru ketika kita menjadi sekutu Tuhan, kita akan tidur lebih nyenyak. Makan apapun bisa. Tidur di hotel kelas manapun bisa. Dan bahagia bersama dengan Tuhan. Ada kebahagiaan dengan Tuhan. Kalau kita memiliki hubungan, relasi yang terjalin erat, dimanapun, kapanpun, ada kebahagiaan Bapak Ibu. Kebersamaan dengan Tuhan itu menghasilkan kebahagiaan dan kesenangan. Namun kesenangan yang tidak diukur oleh harta benda dan segala kesenangan dunia. Walaupun kita bisa menikmati makan enak, tidur di tempat yang baik, pakai pakaian baju yang baik. Tetapi Tuhan tetap menjadi kebahagiaan. Bersama dengan Tuhan itu jauh lebih bahagia dari apapun. Walaupun kita naik angkot bukan mobil mewah, kita tetap bahagia karena bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan naik angkot. Bersama dengan Tuhan makan makanan yang sederhana. Bahagia Bapak Ibu. Kenyataannya banyak orang yang naik mobil mewah juga nggak bahagia. Kebahagiaan kita tidak ditentukan oleh sejumlah materi atau barang-barang mahal, barang-barang mewah. Tidak ditentukan itu. Tetapi kebersamaan dengan Tuhan itu yang menentukan. Kebersamaan dengan Tuhan Allah adalah kesenangan dan kebahagiaannya. Nah, hal ini akan membangun jalinan hubungan yang eksklusif sebagai mempelai Tuhan. Yang nantinya ketika kita menutup mata, maka inilah yang menjadi harta abadi yang kita bawa di kekekalan. Kita memiliki relasi yang eksklusif dengan Tuhan. Itulah harta abadi yang kita bawa sampai kepada kekekalan. Dan para sekutu Tuhan itu yang tidak menyayangkan nyawanya akan berkata bahwa Tuhan adalah hartanya. Tuhan adalah hartanya. Kalau kita melihat di Alkitab, adakah contoh manusia yang pantas diteladani menjadi sekutu Tuhan? Ada. Yang pasti Tuhan Yesus. Yang kedua, Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah sosok manusia yang memiliki hati sebagai sekutu Tuhan. Dalam kesaksiannya, kalau kita membaca di Kisah Rasul 20 ayat 22 sampai 24. Dalam kesaksiannya, Rasul Paulus menyatakan dirinya sebagai tawanan roh. Tawanan roh. Rasul Paulus merelakan diri untuk ditawan. Merelakan diri untuk diborgol. Menjadi tawanan roh. Dan sejak ia menyerahkan diri untuk menjadi tawanan roh, perhatikan, Rasul Paulus tidak mempersoalkan kehidupannya sendiri. Meskipun dia harus kehilangan kekayaannya, meskipun dia harus kehilangan jabatannya, lalu dia masuk penjara, sengsara dihadapi, sengsara yang diterimanya. Ia tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun. Asal
ia menyelesaikan tugas yang Bapa percayakan kepadanya. Rasul Paulus tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun. Sejak dia menyerahkan hidup kepada Tuhan dan menjadi tawanan roh, dia kehilangan segala-galanya. Bahkan dia harus menghadapi aniaya, masuk penjara, menghadapi sengsara. Tapi baginya, menyelesaikan tugas yang Bapa percayakan kepadanya, itu lebih dari segalanya. Ini sekutu Tuhan. Memang agenda sekutunya Tuhan itu adalah menyelesaikan pekerjaan Bapa. Menyelesaikan agendanya Bapa. Rasul Paulus menyebut dirinya sebagai tawanan roh, artinya Rasul Paulus tidak menawan dirinya sendiri. Ia merelakan seluruh hidupnya dikuasai oleh Tuhan. Dia tidak menahan apa yang dimilikinya untuk dipertahankan. Dia lepaskan. Jabatan dia lepaskan. Kesenangan pun dia lepaskan. Kesenangan daging. Dia rela kehilangan banyak hal, banyak bagian dalam hidupnya yang bisa dibanggakan. Dia rela melepaskan. Inilah yang dimaksud dengan menyerahkan hati kepada Tuhan. Hanya dengan cara demikian, kita dapat menjadi sekutu Tuhan. Kita menyerahkan segala sesuatu yang kita miliki. Segala kesenangan yang bisa kita raih. Segala kesenangan yang bisa kita nikmati sendiri. Segala kesenangan yang bisa kita nikmati sendiri, kita lepaskan. Segala yang menjadi kebanggaan kita lepaskan. Rasul Paulus seperti itu. Suatu contoh teladan yang kiranya kita juga teladani. Kalau seseorang maksud saya, masih menawan dirinya dan tidak menundukkan diri kepada Tuhan, masih banyak yang ditahan, tidak mau dilepaskan, dibuang sayang. Ibarat dosa, dibuang sayang, masih disimpan, masih dilakukan. Nah, orang-orang begini tentu bukanlah sekutu Tuhan atau tidak bisa menjadi sekutu Tuhan. Orang yang masih menawan dirinya sendiri, dan tidak menundukkan diri kepada Tuhan, berarti mereka masih bertahta atas dirinya sendiri. Menjadi komandan atas dirinya sendiri. Tetapi orang yang menjadi tawanan roh, dalam hidupnya hanya ada satu tahta, yaitu tahtanya Tuhan. Tuhan yang bertahta di hatinya. Segenap hidupnya tunduk kepada Tuhan. Ia tunduk sepenuhnya kepada Tuhan. Hanya orang yang menjadi tawanan roh yang dapat berjalan seiring dengan Tuhan. Kalau masih banyak hal yang kita tawan dalam hidup kita, belum kita lepaskan, kita tidak bisa berjalan seiring dengan Tuhan. Nah, memang tidak banyak orang yang berani percaya kepada Tuhan sampai tingkat ini, sampai level ini. Kita semua mestinya berani untuk masuk ke level ini. Sebab kita memang harus. Kalau kita, maksud saya masuk ke level ini, harus bertumbuh. Kita harus bertumbuh. Karena faktanya sinkron dengan pernyataan Tuhan bahwa banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang terpilih. Tuhan memanggil kita untuk menjadi sekutu. Memang kita mendengar panggilannya dan kita mau menjadi sekutu Tuhan. Tetapi bukan sampai di kata mau. Bukan sampai hanya mau. Tetapi
kita benar-benar bersedia menjadi sekutu Tuhan. Yaitu orang-orang yang hanya memiliki satu agenda dalam hidupnya, yaitu menyelesaikan pekerjaan Bapa. Agenda hidupnya hanya satu, yaitu menyelesaikan agendanya Bapa. Terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Rela kehilangan segala sesuatu demi nama Tuhan dipermuliakan. Dan memang Bapak Ibu, Alkitab menyatakan banyak orang yang berusaha masuk tetapi tidak mendapatkannya di Lukas 13 ayat 24. Banyak orang yang mau tetapi tidak mendapatkannya. Kenapa? Rebutan. Rebutan. Ada unsur di dalamnya perjuangan. Kerelaan untuk menanggalkan segala sesuatu yang menawan hidup kita. Dan memberi diri menjadi tawanan roh. Nah, kalau Alkitab menyatakan banyak orang yang dipanggil tetapi sedikit yang terpilih. Dan Tuhan juga berkata, banyak orang yang berusaha masuk tetapi mereka tidak dapat. Ya, seperti di dalam Lukas 13 ayat 24. Banyak orang yang mau dan berusaha tetapi tidak dapat. Hal ini menunjukkan betapa sulitnya menjadi orang Kristen sampai pada level sepenanggungan dengan Tuhan. Kalau kita sampai pada level ini, maka layaklah kita menjadi sekutu Tuhan. Dan kita layak berkata, Allah beserta kita, Allah beserta aku. Karena kita telah menjadi tawanan roh. Karena agenda hidup kita hanya satu, melakukan kehendak Bapa. Sampai di level ini kita tidak akan takut apapun. Tidak takut kehilangan nyawa, tidak takut menderita, tidak takut kehilangan harta. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Tuhan beserta kita. Gada dan tongkat Tuhan, itulah yang menghibur aku. Demikian kata pemazmur. Demikian juga kata saudara-saudara yang menjadi sekutu Tuhan. Tidak ada hal yang ditakutkan. Karena Tuhan beserta kita. Dan sampai di level ini, tingkat ini, maka pantas kalau kita berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan pasti menyertai hidup kita. Dan ketika Tuhan menyertai hidup kita, saudara pasti memiliki kebahagiaan yang melimpah di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk sabdamu. Kami mau menjadi sekutu Tuhan. Tuhan tolong kami, untuk kami dapat melepaskan segala sesuatu. Tidak ada yang menawan hidup kami, selain Tuhan yang menjadi Tuhan bagi kami. Tuhan yang menawan kami. Tuhanlah komandan kami, komandan yang tertinggi, termulia, teragung. Kami hanya memiliki satu agenda, yaitu mengerjakan pekerjaan yang Bapa percayakan kepada kami. Terima kasih Bapa, patrikan firman-Mu di hati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.
Tuhan memberkati kita semua.